Pemirsa, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) optimistis pencarian korban dan pembersihan puing musola Pondok Pesantren Al-Hosini yang runtuh bisa selesai Senin ini. Ya, Deputi Bidang Penanganan Darurat BNPB Maijen TNI Budi Irawan juga menginformasikan jumlah jasad yang telah terevakuasi dan diperkirakan belum ditemukan dalam konvers pagi tadi di Sidoarjo, Jawa Timur. Telah ditemukan 7 jenazah lagi, sehingga diperkirakan tinggal 13 korban yang akan kita cari di lokasi runtuhnya musola di Pondok Pesantren Sidoarjo ini. Total dari korban semuanya ada 154 orang, yang selamat ada 104, kemudian yang meninggal 50, dan seperti saya sampaikan tadi masih dalam pencarian. Ini perkiraan masih ada 13 orang yang di reruntuhan gedung. Kami menargetkan dari BNPB hari ini kita akan selesaikan pencarian korban. Dari Basarnas maupun dari pihak Kodim sudah mengatur schedule. Diharapkan pada hari ini kita akan selesai evakuasi dari yang diperkirakan, saya ulangi, yang diperkirakan tinggal 13 orang lagi. Ya, kita ke Pondok Pesantren Al-Hosini Sidoarjo, di mana juga masih berlangsung pencarian korban hilang dan pembersihan puing bangunan yang runtuh. Ada Faisal Rinaldi di sana. Nanti juga kita akan menanyakan informasi dan update identifikasi maksud saya di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Jawa Timur. Ada Yasin Idris di sana. Kita ke Faisal terlebih dahulu. Selamat siang Faisal. Faisal, bagaimana proses evakuasi hingga siang ini? Apa skema yang diberlakukan? Ya, Ferdi, Mala, dan juga pemirsa, tentunya proses evakuasi sampai dengan ke hari ke-8 saat ini memang masih berlangsung. Di mana untuk hari ini memang difokuskan untuk pembersihan reruntuhan atau puing-puing bangunan sektor A1 yang menempel dengan bangunan di sebelahnya. Tadi BNPB mengatakan, Ferdi, Mala, dan juga pemirsa, ditargetkan bahwa seluruh proses evakuasi selesai pada hari ini. Nah, Ferdi, Mala, dan juga pemirsa, kami akan mengajak Anda untuk melihat lebih dekat bagaimana proses evakuasi ini atau lokasi kejadian. Karena kemarin kami hanya diperbolehkan kurang lebih 50 meter dari lokasi kejadian. Namun untuk saat ini kami diperbolehkan untuk mendekat, melihat lebih dekat bagaimana proses evakuasi ini. Ini yang saya beritahu kepada Anda, ini merupakan salah satu alat berat yang digunakan oleh tim SAR gabungan untuk melakukan proses evakuasi, untuk membersihkan puing-puing atau reruntuhan yang ada. Ini tentunya mempermudah para petugas dari tim SAR gabungan untuk bisa menemukan beberapa korban yang hingga saat ini masih tertimbun di dalamnya. Ini Anda bisa lihat, Ferdi, Mala, dan juga pemirsa, beginilah situasi terkini proses evakuasi di pukul 11:14 waktu Indonesia Barat, atau lebih tepatnya di hari ke-8, di mana pada hari ini total keseluruhan korban yang sudah ditemukan di hari ke-8 ini ada 1 korban. Tadi ditemukan sekitar pukul 3:35 waktu Indonesia Barat atau pada subuh tadi. Sementara untuk korban yang ditemukan memang sudah dibawa saat ini ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur yang berada di Surabaya untuk diidentifikasi lebih lanjut. Artinya, Ferdi, Mala, dan juga pemirsa, secara keseluruhan total korban meninggal dunia yang sudah ditemukan ada sekitar 50 korban. Sementara pihak dari tim SAR gabungan juga telah menemukan body part atau potongan tubuh sebanyak 5 body part yang juga saat ini sudah dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Polda Jawa Timur untuk diidentifikasi lebih lanjut. Untuk hari ini, Ferdi, Mala, dan juga pemirsa, seperti yang tadi kami sudah sampaikan, memang untuk lokasinya, lokasi kejadian atau tempat puing-puing bangunan ini dibagi oleh petugas tim SAR gabungan menjadi 4 titik, di mana A1, A2, A3, dan juga A4. Nah, untuk hari ini fokusnya adalah pembersihan di titik A1 karena memang beberapa titiknya seperti A2, A3, A4 sudah seluruhnya hampir rata dengan tanah. Tadi juga disampaikan oleh pihak BNPB bahwa progres pembersihan lokasinya saat ini di hari ke-8 sudah mencapai sekitar 75%. Maka dari itu tadi BNPB mengatakan bahwa tepatnya atau ditargetkan pada sore ini seluruh evakuasi, baik itu pembersihan puing-puing bangunan atau reruntuhan dan juga proses pencarian korban bisa seluruhnya rampung pada hari ini.
Kemudian dapat kami informasikan pula, Philip, Mala, dan juga pemirsa, bahwa para keluarga hingga saat ini di lokasi atau di tempat kami mengabarkan saat ini di Pondok Pesantren Al-Khazini Sidoarjo, Jawa Timur juga memang masih menunggu kabar terbaru dari proses perkembangan evakuasi, atau lebih tepatnya di hari ke-8 ini. Memang pihak keluarga hingga saat ini masih menunggu kabar dari anak mereka, terutama yang memang hingga saat ini memang masih belum ditemukan. Dari total keseluruhan korban yang tadi kami sebutkan, Philip, Mala, dan juga pemirsa, ada 50 korban meninggal dunia yang telah ditemukan. Namun yang berhasil diidentifikasi oleh tim DVI dari Polda Jawa Timur baru ada sekitar 10 korban yang berhasil diidentifikasi. Sisanya hingga saat ini masih terus dilakukan identifikasi, baik itu melakukan pencocokan postmortem dan juga post antemortem, dan sejumlah teknis lainnya yang memang hingga saat ini masih terus dilakukan oleh tim dari DVI Polda Jawa Timur. Untuk sementara demikian, Philip, Mala, dan juga pemirsa, kami kembalikan ke studio. Baik, terima kasih laporan langsung Faisal Rinaldi dari Ponpes Al-Khazini, Sidoarjo, Jawa Timur. Dan kita akan selanjutnya mengupdate bagaimana proses identifikasi yang berlangsung di RS Bayangkara, Surabaya, Jawa Timur. Di sana sudah ada Yasin Idris. Yasin, bagaimana update terkini proses identifikasi, sudah berapa korban atau jenazah yang bisa diidentifikasi di sana? Untuk korban yang berhasil diidentifikasi sejauh ini masih sama seperti pagi tadi, ada 10 korban jenazah dan ke-10-nya sudah diserahkan kepada pihak keluarga, bahkan sudah dimakamkan semua berdasarkan pantauan kami baik itu di Surabaya maupun juga di Madura. Nah pemirsa, sampai dengan saat ini, dari pagi sampai dengan saat ini sudah bertambah kantong jenazah yang tiba di Rumah Sakit Bayangkara Surabaya ini. Total sudah ada 54 kantong jenazah, itu informasi yang kami himpun dari tim SAR yang ada di lapangan, di mana 5 diantaranya merupakan kantong jenazah berisikan body part seperti itu. Sementara untuk saat ini proses identifikasi masih terus dilakukan. Tadi kami pantau dimulai sejak pukul 8 pagi, di mana tim dari DVI Mabes Polri ini juga sudah melakukan proses identifikasi. Ya, jenazah-jenazah yang ditemukan sudah mulai dilakukan identifikasi juga, yang nantinya akan dilakukan pengumpulan data. Nah, kami juga tentunya hari ini menanti hasil tes DNA yang pada 2 hari lalu itu sudah diserahkan hasil sampel yang diambil dari 57 wali santri ke Jakarta, dan di hari ketiga ini ditargetkan sudah selesai semua. Jika tidak ada kendala apapun, maka tentunya dari sekitar 57 sampel itu diharapkan sebagian besar dari total 49 jenazah ataupun 39 jenazah maksud kami yang belum teridentifikasi ini dapat segera teridentifikasi, hasilnya identik sehingga dapat segera diberikan kepada wali santrinya. Nah, di sini sendiri memang ada beberapa kendala dalam proses identifikasi. Kenapa agak lama begitu prosesnya? Yang pertama dikarenakan para jenazah ini belum mempunyai KTP, sehingga sidik jari masih mengandalkan sidik jari dari ijazah SD ataupun SMP mereka. Sementara untuk sidik jari di tubuh mereka mengingat adanya proses alamiah sehingga agak sulit untuk diidentifikasi. Namun dari sisi ijazah yang tintanya ini ketebalan juga sangat sulit untuk dilacak begitu dengan alat yang ada, sehingga membutuhkan waktu yang lebih lama. Maka nantinya akan digunakan metode terakhir, yaitu dengan menggunakan metode DNA ini. Kemudian di Rumah Sakit Bayangkara saat ini juga masih banyak wali santri yang mulai kembali lagi ke sini untuk menanti hasil pengumuman identifikasi yang mereka harapkan bisa segera diumumkan pada siang hari ini, dan sudah didirikan 2 tenda di sini untuk menampung mereka. Sebagian dari wali santri ini juga sudah bermalam sejak 2 hari yang lalu. Sebagian lagi ada yang datang ke sini kemudian pulang ke TKP, ada yang semacam PP begitu mereka proses untuk memantaunya. Dan kami tadi juga sempat berbincang, beberapa wali santri memang sudah mengikhlaskan dengan keadaan saat ini, apalagi proses mereka menanti selama 8 hari ini. Mereka juga sudah memahami begitu panjang prosesnya dikarenakan banyak kesulitan-kesulitan ditemui oleh tim SAR ini sendiri. Kalau kita kembali ke Rumah Sakit Bayangkara, pemirsa, saat ini proses identifikasi yang dilakukan juga memaksimalkan tenaga yang ada di sini. Kemudian jenazah yang identifikasi juga dimaksimalkan menyesuaikan dengan tenaga yang di sini, sehingga harapan dari wali santri ini untuk mendapatkan percepatan mengetahui keluarga mereka ini juga bisa diwujudkan seperti itu. Sementara itu malah ya,
Ya, baik, terima kasih Yasin Idris dari Rumah Sakit Bayangkara Surabaya, Jawa Timur, dan sebelumnya ada Faisal Rinaldi dari Pondok Pesantren Al Khozini, Sidoarjo, Jawa Timur. Terima kasih teman-teman, selamat kembali bertugas.